Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, menyadari akan eksistensi dan peran strategis ulama sebagai pewaris Nabi, sebagai pelayan umat dan penerus risalah kenabian, maka negara membentuk organisasi yang bernama Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan hingga kecamatan. Kali ini saya bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa, Al Ustadz Sukri Rahmat SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Senyumnya semakin sejuk ya, Alhamdulillah. bahkan menarik ya. Ya itulah salah satu aura yang kita tangkap dari tokoh kita ini. Karena memang setiap kita ketemu ulama selalu ada nuansa-nuansa yang menyejukkan gitu ya. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk yang mendengar beberapa pemikiran sekaligus juga pendapat dan bahkan mungkin fatwa gitu ya, atau tausiah beliau lah tentang bagaimana perspektif keumatan di Tanah Samawa ini. Izin Pak Ustadz, saya boleh bertanya sedikit karena saya sedang belajar ilmu agama juga. Silakan Bang Es. Bahwa Sumbawa ini dengan heterogenitas masyarakatnya itu memposisikan umat Islam berada pada posisi yang beragam juga dalam hal pemahaman dan pelaksanaan amalan ibadah. Bahkan ada yang tergabung ke dalam berbagai organisasi Islam. Ada NU, Muhammadiyah, NW, Persis, dan lain-lain. Karena itulah keberadaan Majelis Ulama Kabupaten Sumbawa ini menjadi lebih strategis kan, dalam rangka mengikat atau membangun ikatan kebersamaan dalam nuansa ukhuwah Islamnya itu. Nah, bagaimana perspektif Ketua Umum ini terhadap eksistensi umat Islam di Tanah Samawa sekarang ini? Terima kasih Bang Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi. Pertama, bahwa seperti kita maklumi bersama di Sumbawa ini terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Tarbiyah, ada Persis ya, ada NW, dan bahkan mungkin juga ada yang lain ya. Tarekat ada. Organisasi. Kalau tarekat itu memang ya dia semacam aliran tersendiri lah. Ya. Aliran tersendiri di luar ormas-ormas yang saya sebutkan tadi, karena bisa saja orang tarekat itu dari NU, dari NW misalnya. Oh begitu ya, yang organisasi di dalam ormas yang lain gitu ya. Ya. Berbicara tentang umat di Sumbawa yang tergabung dalam ormas-ormas Islam itu, alhamdulillah dalam sejarah perjalanan yang kita ketahui berjalan dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat harmonis, tanpa pernah ada persoalan-persoalan yang mendasar. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya khilafiyah terjadi di tengah proses pengamalan ajaran Islam, saya kira itu sesuatu yang memang lumrah terjadi, yang namanya sudah furu'iyah ya. Tetapi sekali lagi dalam konteks ukhuwah, kita tidak pernah terjadi persoalan-persoalan yang membuat kita pecah sedemikian rupa. Sadar kita bahwa hadirnya Majelis Ulama Indonesia secara nasional yang diinisiasi oleh 26 perwakilan ulama seluruh Indonesia pada saat itu, 26 provinsi maksud saya. Kemudian ada 10 perwakilan ulama tingkat pusat yang di dalamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Waswiyah, ada Persis, ada Tarbiyah, dan lain sebagainya, plus 10 pimpinan rohani Islam di tingkat pusat. Nah, bersepakat mereka tokoh-tokoh kita untuk mendirikan yang namanya Majelis Ulama Indonesia yang disingkat MUI. Nah, MUI ini kemudian menjadi wadah permusyawaratan para ulama, zu'ama dan para cendekiawan.
yang fungsinya fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah membina masyarakat, membimbing dan mengayomi. Jadi fokus pada hal ini, jadi fungsi-fungsi pembinaan, fungsi bimbingan dan Pengayoman. Ya. Nah, tentunya dengan keberadaan banyak ormas keagamaan itu, maka banyak pula ulama di masing-masing organisasi itu. Oh iya. Maksud saya adalah bagaimana peran strategis ulama pada masing-masing itu secara terkoordinatif. Kaitannya dengan dalam rangka melakukan gerakan bersama, membangun, membina, mengayom umat. Ya. Tidak bisa kita pungkiri memang ada warna masing-masing di organisasi itu. Iya. Ya. Sesuai hidup. Ya, sesuai dengan platform organisasinya. NU dengan warna NU-nya, Muhammadiyah dengan warna Muhammadiyahnya, NW dengan warna NW-nya, kemudian versus Tarbiyah dan lainnya dengan warna masing-masing. Tetapi kami telah berkomitmen ya untuk di Sumbawa, begitu kita bergabung dalam satu wadah MUI, maka baju-baju itu tidak boleh dominan. Melebur dalam satu payung yang namanya payung MUI. Dan kami komit. Betul. Sehingga tidak pernah ada persoalan apapun di Sumbawa ya, yang saya maksudkan di Sumbawa. Tetapi juga demikian juga di daerah-daerah lain yang saya lihat. Sehingga bagi kita semua yang dari NU, yang dari Muhammadiyah, dari NW dan segala macam bergerak masing-masing dalam organisasinya. Silakan membina umatnya sesuai dengan warna masing-masing. NU dengan warnanya, Muhammadiyah dengan warnanya. Maka dalam NW juga demikian. Maka dalam struktur pun di Kabupaten Sumbawa, alhamdulillah kami bersepakat bahwa di semua komisi itu terwakili semua ormas itu. Iya. Terwakili semua. Jadi kalau jadi ada peran yang adil ya. Ada peran yang adil dan itu yang cara kami mengatur dalam dalam struktur kepengurusan. Iya. Misalnya di komisi A ketuanya Muhammadiyah, maka wakil ketuanya nanti NU, seterusnya nanti NW, seperti bolak-balik. Yang penting mengakomodir semua potensi keumatan gitu ya. Dan alhamdulillah, jadi semangat dakwahnya luar biasa, kompak sekali, alhamdulillah. Dalam sejarah tentang peran dan eksistensi ulama ini, kami membaca bahwa ulama Sumbawa itu juga meletakkan dasar atas sejarah eksistensi ulama dunia. Oh iya. Bahkan ada sampai ada tokoh ulama besar gitu kan. Iya. Bahkan yang sempat tinggal di Mekah, kemudian menjadi guru para ulama-ulama yang lain. Iya. Nah, dalam konteks ini mohon ketua memberikan kami informasi siapa sosok ulamanya ini dan dari mana. Karena selama ini generasi kan tidak tahu nih. Kita ternyata punya tokoh ulama besar yang mempengaruhi eksistensi ulama dunia. Jadi sebelum kita ke sana Bang Ais, dalam konteks MUI pun sebenarnya kita harus berbangga diri. Salah satu tokoh kunci pendiri MUI tingkat nasional itu adalah ulama Sumbawa. Kiai Haji Ahmad Usman. Oh iya, almarhum ya. Beliau mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah ya. Bukan NU ya. Oh, yang mantan bupati. Bukan, kakaknya bupati. Ahmad Usman, Kiai Haji Ahmad Usman adalah salah satu tokoh kunci pendiri MUI tingkat nasional tahun 75 itu. Termasuk yang merancang desain logo MUI itu beliau. Beliau. Tahu Sumbawa. Jadi ulama juru mapping. Iya. Makanya saya bersama teman-teman pengurus di tingkat kabupaten ketika turun ke kecamatan dalam rangka membentuk MUI kecamatan, alhamdulillah salah satu sentuhan kita ya sentuhan emosional kita itu. Jadi kita harus bersyukur dan ikut berbangga bahwa yang mendirikan MUI ini salah satunya ulama kita Sumbawa. Jadi sejak lama sudah sangat diperhitungkan. Nah, apalagi kita tarik kemudian ke belakang, yang kemudian kita kenal misalnya Syekh Muhammad Zainuddin Tepal itu. Kalau di kitabnya beliau kan itu luar biasa. Saya baca kitabnya, ada Sirajul Huda, ada Minhajus Salam. Itu kan saya punya kitabnya. Itu di kitabnya tertulis beliau al-alim al-amil.
al-alimul allamah. Kalau al-alimul allamah itu orang yang benar-benar alim, jadi alim di atas alim gitu. Jadi profesor di atas profesor. Kemudian dijuluki lagi Hadratus Syekh gitu. Hadratus Syekh al-alimul allamah al-amil al-fadil Hadratus Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Sumbawi. 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 Ada nama Tepal? Muncul juga Tepal. Apa? Historinya gimana ya? Ya memang beliau dalam catatan sejarah kita di Sumbawa sekalipun tidak banyak referensi yang menerangkan tentang itu, tapi kita punya gitu ya. Kita termasuk beberapa waktu terakhir sempat menulis juga Pak Nurdin misalnya, Pak Fahri Hamzah sempat merekam beberapa poin ya, beberapa catatan yang berkaitan dengan keberadaan Syekh Zainuddin itu. Memang beliau dari Tepal, dan sampai sekarang masih ada anak keturunannya di Tepal itu. Saya ketemu memang salah satu yang masih tersisa itu adalah Sekdes kemarin, Sekdes Tepal, dan dia imam Tepal. Ya, nah saya kebetulan sering naik ke Tepal sehingga cukup akrab dengan alam tanah kelahiran beliau Syekh Zainuddin itu. Dan keilmuannya tidak diragukan, kapasitas keilmuannya tidak diragukan, kesolehannya tidak diragukan. Nah bahkan kalau di internal ulama-ulama NU yang saya tahu itu, terutama di Madura, Syekh Zainuddin itu punya tempat tersendiri di kalangan ulama-ulama NU. Kenapa? Karena salah satu ulama pencetak ulama Nusantara adalah Syekh Khalil Bangkalan. Nah, Syekh Khalil Bangkalan ini adalah ulama besar yang melahirkan ulama-ulama besar Nusantara, tetapi gurunya Syekh Khalil Bangkalan itu adalah Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin. Itu ulama Bangkalan Madura berguru kepada ulama Sumbawa. Dan kita sebenarnya punya banyak ulama. Saya baca di beberapa referensi yang saya kira itu kita pertanggungjawabkan ya. Ada bukunya Dr. Adi Patli misalnya yang dari NU wilayah NTB itu yang saya baca. Ada banyak ulama Sumbawa selain beliau Syekh Zainuddin. Ada Syekh Umar, kemudian Syekh Rashid. Nah, termasuk beliau. Dan semua beliau ini bermukim di Mekah gitu loh. Bermukim di Mekah. Ya, saya kira itu sekilas ya, tentang ulama kita Sumbawa ini. Oke, kembali ke MUI-nya. Secara struktural MUI kan berada sampai tingkat kecamatan. Kan? Bagaimana bentuk koordinasi MUI kabupaten itu kepada kecamatan terkait dengan kembali lagi dalam membina, mengawal umat, mengayomi itu? Karena bisa jadi ada semacam produk-produk kebijakan yang mesti tersinergi kan antara putusan organisasi di kabupaten yang mesti juga turun relatif sama dengan apa yang dilaksanakan di tingkat kecamatan bahkan ke desa. Alhamdulillah kita bersyukur ya, pada priorisasi kami yang sekarang kami dilantik itu pada 2019 kemarin, 2018 maaf. Sekarang 2020 ya, 2019 sorry, Desember 2019 kami dilantik oleh provinsi, dikukuhkan oleh provinsi, dan setelah itu kami secara kabupaten, di tingkat kabupaten maksud saya, bergerak serempak ke semua kecamatan dan alhamdulillah terbentuk 24 kecamatan. Bahkan ada 2 kecamatan yang selama umurnya MUI tidak pernah terbentuk. Nah, kami sudah bentuk dan kita lantik secara menyeluruh. Nah, bagaimana koordinasinya ya, tentu ada pola-pola yang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi, bagaimana kita melakukan komunikasi. Tapi satu hal yang penting menjadi catatan kita untuk kemudian kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini, bahwa saya selalu memulainya dengan penekanan seperti ini. Kalau ketika melantik teman-teman, mengukuhkan para pengurus MUI di tingkat kecamatan bersama pengurus kabupaten yang hadir, bahwa hadirnya MUI di tingkat kecamatan harus diyakini sebagai selain penghubung antara rakyat, masyarakat dengan pemerintah, ya keberadaan MUI
seperti halnya di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi maupun nasional, adalah menjadi mitra strategisnya pemerintah. Maka kami selalu sampaikan saat pelantikan pengukuhan di kecamatan, Pak Camat, kalau selama ini Pak Camat hanya bergerak dengan Pak Kapolsek, hanya bergerak dengan Pak Dan Ramil, maka hari ini ada teman Pak Camat, ada mitra tambahan Pak Camat yang insya Allah siap bekerja untuk membantu tugas-tugas pemerintah itu. Dan alhamdulillah semua kecamatan terkonsolidasi. Alhamdulillah terkonsolidasi dengan baik. Jadi satu komando lah kalau bahasa kalau kabupaten bilang A, insya Allah kecamatan pasti bilang A, nggak akan bilang B. Demikian juga ke provinsi, ke tingkat nasional dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan secara struktural itu akan terkonsolidasi, terkoordinasi dengan baik sampai ke tingkat kecamatan. Jadi sekalian, sejarah juga mencatat bahwa pada priorisasi ini Sumbawa memiliki ketua majelis ulama yang relatif berusia muda gitu. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya, kenapa suka yang muda-muda gitu. Mungkin pertimbangannya dinamika atau kompetensi. Tetapi dengan kepemimpinan yang relatif muda, kita melihat fakta bahwa semua kecamatan terkonsolidasi, yang mana pada periode sebelumnya belum maksimal dilakukan. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah terkonsolidasi dengan baik. Dan ini kan menjadi kekuatan keumatan dalam rangka menggerakkan ya umat menjadi apa yang kita harapkan ke depan. Nah, dalam konteks soliditas dan koordinasi ini tentu ada harapan masyarakat tentang ekspektasi gitu kan akan pelan-pelan strategis MUI terkait dengan bagaimana efektif MUI ini melaksanakan fatwa-fatwa yang diterbitkan. Tapi sebelum itu mohon kita diceritakan Pak Ketua, fatwa itu apa? Apakah fatwa itu sama dengan pemandu atau fatwa itu sebuah himbauan atau apa kedudukannya? Wah, kalau bicara fatwa kita bicara sesuatu yang sangat mendasar, guys. Fatwa itu keputusan para ulama ya, yang berkompeten tentunya. Jadi produk yang dihasilkan melalui suatu proses istimbat hukum, proses penggalian hukum yang yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para praktik para sahabat zaman dahulu. Nah, oleh karenanya kalau kita berbicara fatwa, sebenarnya kita berbicara sesuatu yang sangat tinggi posisinya. Jadi Al-Quran, hadis itu fatwa gitu loh. Kalau dalam kedudukannya di bawah hadis. Ya, karena dia lahir dari proses ijtihad. Ya. Ijtihad para ulama ya. Ijtihad para ulama. Fatwa itu muncul berdasarkan situasi-situasi yang terjadi di masing-masing kondisi, di masing-masing kondisi lah. Seperti yang hari ini misalnya kita melihat beberapa kali majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Itu hasil dari penggalian hukum yang sedemikian luar biasa. Maka begitu hadir fatwa, tidak boleh umat Islam menolak fatwa. Karena itu prosesnya harus dilaksanakan fatwa. Karena posisinya luar biasa. Makanya yang duduk di komisi fatwa itu adalah para ulama yang benar-benar punya kapasitas keilmuan. Kemudian punya kesolehan yang kita pertanggungjawabkan lah, ya, dipertanggungjawabkan di dunia akhirat itu. Makanya apapun bentuknya fatwa tidak boleh, sekali lagi tidak boleh diabaikan kalau fatwa. Betul. Ya, karena posisinya luar biasa itu. Nah, melihat kedudukan fatwa ini merupakan dalam strukturnya peringkat ketiga deh setelah hadis gitu ya, Quran, hadis, fatwa gitu. Jadi gini, kalau dalam struktur hukum urutannya adalah Quran, hadis dan ijtihad. Ijtihad ini lahir ijma', kemudian lahir qiyas. Makanya ada 4 sumber hukum Islam, 2 yang utama, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, fatwa ini di bawah ini, fatwa di bawah ini. Nah, cuman jangan lupa bahwa fatwa yang hadir, yang lahir kemudian ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, berdasarkan ijma' para ulama, termasuk hukum qiyas tadi itu. Nah, karena kedudukannya yang mulia seperti itu, maka kan menjadi wajib umat Islam untuk melaksanakan tanpa reserve. Tanpa reserve. Nah, persoalannya adalah kita menemukan fakta bahwa ada fatwa ulama yang justru pemerintah yang memberikan.
Mana misalnya? Apakah karena kedudukan pemerintah kita ini bukan pemerintah, artinya sistem negara kita kan bukan negara Islam, Iya. negara demokrasi. Dengan dasar atau dengan alasan negara demokrasi, kadang-kadang fatwa juga diberikan. Ya, memang Misalnya kasus corona pada beberapa waktu yang lalu, saya tidak melihat fatwa yang melarang orang sholat di tempat ibadah di dalam fatwa MUI pada kasus corona itu. Tidak kita lihat redaksi secara elektoral yang mengatakan bahwa melarang, tidak kita melihat di situ. Tetapi pemerintah tetap minta supaya melarang umat untuk pergi ke tempat ibadah dengan alasan kesehatan. Nah, dalam perspektif ini mungkin ada alasan lain yang barangkali ketua umum tahu gitu kan, mungkin ini hal yang tidak kita tahu. Tapi ketua MUI mungkin lebih tahu secara bijaksana apa persoalan yang ada di balik itu. Ya. Sebenarnya kalau dalam khusus dalam kasus corona yang kemarin, sebenarnya fatwa MUI itu telah menjawab semua. Bahwa ada ruang-ruang yang memang diberikan oleh fatwa. Misalnya, kan ada pembagian zona yang kemudian kita semua bersepakat dengan pembagian zona. Ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning. Nah, 3 zona inilah yang kemudian diatur oleh MUI, kan. Nah, dan saya lihat pemerintah, kalau saya melihat kemarin itu, kami melihat pemerintah juga melihat fatwa itu sebagai rujukan dalam mengeluarkan peraturan, dalam mengeluarkan edaran baik di tingkat lokal, bupati, kemudian gubernur, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Nah, di situ sudah memberikan batasan sebenarnya. Dan saya kira terjawablah persoalan-persoalan kalau kita bicara tentang corona kemarin. Tapi memang kondisi ini tidak hanya terjadi di Sumbawa. Dari semua daerah melakukan hal yang sama. Bahkan kita melihat ada kontra dalam konteks itunya. Meskipun kemudian kita menemukan beberapa alasan lain. Ya, oke. Jadi ini memang ya kita tidak bisa hindari bahwa muncul pro kontra kemarin. Karena memang ada yang benar-benar berangkat dari ilmu ya, dalam memahami fatwa itu. Kemudian memahami situasi dan kondisi yang terjadi dengan kaitannya dengan corona. Kemudian ada yang berangkat dari hanya semata-mata mengandalkan perasaan semata gitu kan. Perasaan semata. Oh, kita nggak boleh takut corona, kita hanya boleh takut kepada Allah. Padahal di MUI dengan fatwa yang diterbitkan benar-benar merujuk bagaimana praktek di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi wabah, bagaimana di zaman sahabat dan seterusnya. Karena prinsipnya bahwa hukum Islam itu tidak pernah, kalau kami bahasakan, tidak pernah ada jalan buntu dalam agama Islam. Ketika tertutup pintu yang satu, maka kita pastikan akan terbuka pintu yang lain. Ya. Saya pikir cukup mengikut masalah itu. Ya. Saya ingin kembali kepada eksistensi dan peran strategis Majelis Ulama. Bahwa Sumbawa ini lahir sebagai masyarakat Muslim yang mayoritas. Sejak kelahirannya, mulai dari histori dia sebagai sebuah negeri kesultanan sampai kemudian bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memboyong warga yang ternyata mayoritas Islam. Nah, pada perjalanan kekiniannya kita menangkap bahwa ada peran-peran kultural yang tercerabut akibat dari asimilasi, akibat dari alkulturasi, akibat dari persentuhan antara umat dengan umat, sehingga memunculkan persoalan sosial, kesenjangan sosial, kemudian penyakit-penyakit sosial, bahkan sampai kepada penguasaan lahan yang kadang-kadang juga mengancam eksistensi umat Islam yang ada tinggal di Sumbawa sebagai penduduk asli. Ini hal yang mungkin juga menjadi persoalan yang akan muncul ke depan sebagai persoalan baru akibat dari itu. Nah, mungkin ada cermatan Majelis Ulama atau sudah menangkap ini hal yang bagaimana cara kemudian kita komunikasikan ini
kepada pengambil kebijakan supaya ada deteksi dini. Iya, iya. Karena kemungkinan kepada persoalan sosial muncul ke depan. Baik, sebenarnya kalau kita mencoba membuat list ya, 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 daftar masalah di Sumbawa, masalah sosial lah, ya. ya cukup banyak saya kira. Tadi kebetulan saya sampaikan khutbah Jumat di komplek ini. Tiap hari, hampir tiap hari kita baca di koran, kita baca di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, ada kasus narkoba misalnya, ada kasus miras, Iya, iya. ada kasus pembunuhan, ada kasus pemerkosaan, pelecehan anak dan seterusnya dan seterusnya. Di antara sekian banyak masalah-masalah keumatan yang terjadi di Sumbawa ini, termasuk masalah lahan misalnya, ya, masalah hutan, Iya, iya. nah, Lingkungan. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa MUI tugasnya hanya mengurus hal haram, yang enggak. Masalah umat secara keseluruhan itu menjadi tanggung jawab para ulama. Makanya kenapa MUI itu adalah wadah permusyawaratan ulama, cendekiawan dan para zu'ama. Zu'ama itu para petinggi organisasi masing-masing. Nah, kembali kepada titik masalah persoalan kita di Sumbawa. Banyak sekali masalah-masalah yang menjadi agenda kita ke depan, baik kami yang di Majelis Ulama Indonesia, terlebih para pemangku kebijakan pemerintah. Dan ini sudah sangat sering kita koordinasikan, kita sampaikan, termasuk misalnya yang menjadi kerisauan kita seperti yang tadi Bang Ais sampaikan, masalah semakin kritisnya lahan kita, hutan kita semakin habis ya. Makanya di MUI ada program pemuliaan lingkungan. Program pemuliaan Lingkungan. Nah, kami dalam melantik beberapa melantik MUI kecamatan, kami sempat membawa khusus beberapa tanaman yang kita lihat di masjidnya apakah halamannya cukup luas atau tidak. Di situ kami tanami beberapa pohon. Semangatnya bagaimana agar lingkungan ini kembali sejuk, kembali asri ya. Nah, penting sekali. Dan kami juga sempat bermitra dengan beberapa lembaga kayak Rumah Zakat, kemudian KPH Ampang dulu. Kebetulan saat itu masih Mas Jo di Sumbawa. Kami turun sampai ke tengah-tengah hutan lindung itu. Nah, bagaimana memproteksi itu ke depan? Kalau masalah apa yang menjadi kekhawatiran juga masalah lahan misalnya. Saya kira ini pemikiran kita ya. Mungkin pemerintah bisa memproteksi dengan cara, katakanlah misalnya pembatasan jumlah lahan misalnya kan. Pembatasan jumlah lahan. Saya kira membatasi jumlah izin. Iya, pembatasan jumlah lahan yang melalui pembatasan jumlah izin. Iya, iya. Saya kira ya namanya pemerintah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kan tidak ada. Hadir kan pemerintah kan untuk mengatur, bagaimana mengatur rakyat, ya, bagaimana mengatur negara ini. Dan termasuk mengatur ini, MUI nggak punya kapasitas itu, hanya memberikan saran, memberikan masukan bahwa inilah persoalan keumatan kita yang bisa jadi sekarang kita anggap kecil, ke depan ini menjadi masalah besar karena bersentuhan langsung dengan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, lahan. Lahan. Ya.